Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang diberkati pada sore hari ini. Tuhan izinkan kami boleh sama-sama berjumpa, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini Bapa. Dan biarlah Tuhan kami semua yang hadir lebih jauh, Tuhan memberkati kami lewat jam pemberitaan firman Allah ini. Bicaralah apa yang Tuhan mau pesankan dan sampaikan buat umat Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan pada kesempatan ini lewat pemberitaan ini. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk dapat menyeberangkan setiap apa yang menjadi maksud dan keinginan Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir benar-benar tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami ditolong Tuhan. Kami diberi motivasi, ajaran, didikan yang semakin membuat kami kuat dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan. Tema khotbah yang akan kita perhatikan pada kesempatan sore hari ini adalah berjumpa dengan Tuhan itu indah. Jadi tema khotbah pada sore hari ini sekali lagi, berjumpa dengan Tuhan itu indah. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tunjukkan beberapa ayat di dalam firman Tuhan yang membuktikan kepada kita bahwa kalau kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami yang namanya hadirat Tuhan, itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Mari kita lihat ayat ini, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-10. Mari kita membacanya di dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang ke-10.
Oke, kalau sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Sebab ayat 11, sorry. Ayat 11, ya. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur katakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalimat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ternyata kalau ada di dalam pelataran Tuhan, baik Tuhan atau yang kita sebut dengan sekarang tempat ibadah, mesbah doa, persekutuan doa, atau gereja, itu adalah satu tempat yang menyenangkan. Mengapa saudara pemazmur berkata lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain? Karena dia merasakan ada perbedaan ketika ada di pelataran Tuhan, ketika ada di gereja, ketika ada di mesbah doa, ketika ada di persekutuan doa. Itu ternyata sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ada di tempat-tempat lain. Karena itu pemazmur mengatakan demikian. Yang membuat beda itu apa? Tentu yang membuat beda adalah waktu kita ada di dalam pelataran Tuhan, waktu kita ada di bait suci, waktu kita ada di gereja, waktu kita ada di mesbah doa dan persekutuan doa. Kita bukan hanya ketemu antara satu dengan yang lain, tetapi waktu kita ada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita rasanya enak, rasanya betah, rasanya tidak mau tinggalkan tempat itu karena ada Tuhan di sana. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selain itu, Mazmur 27 ayat 4, mari kita lihat. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Di ayat ini juga hampir mirip-mirip dengan Mazmur 84 ayat 11 tadi. Dikatakan jelas bahwa pemazmur menginginkan diam di rumah Tuhan dibandingkan dengan di tempat lain. Karena di rumah Tuhan dia katakan dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Di rumah Tuhan dia menikmati baik Tuhan. Saudara, sekali lagi, apa yang bikin orang bisa betah di rumah Tuhan? Tentu sekali lagi karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kalau orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin rasa betah ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau orang datang ibadat, kepengen mau pulang cepat, itu tanda dia son ketemu Tuhan. Karena orang kalau ketemu Tuhan rasa keson mau pulang-pulang. Amin. Bilang sambil kiri kanan, kamu betah tidak kalau di persekutuan? Itu karena orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya dia bisa bilang begitu, ingin di rumah Tuhan seumur hidup. Saya selalu katakan, saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda dan saya ingin untuk ada dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, itu rasanya kalau kita pulang sebentar, mau kepengen hari Rabu cepat-cepat. Kita bangun besok, kita pikir hari Rabu, padahal besok hari Kamis. Kenapa? Karena waktu kita datang tadi, kita bukan hanya ketemu pendeta Ebenezer Plaimo, bukan hanya ketemu pemimpin pujian, bukan hanya ketemu keluarga Tumelu, bukan hanya ketemu teman-teman rekan pelayanan, tapi kita ketemu Raja di atas segala raja, kita ketemu Sang Juru Selamat, kita ketemu pemilik kehidupan, kita ketemu Sang Sumber berkat. Karena itu kita rasa bahwa tidak ada tempat lain yang lebih enak selain ada di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, makanya satu kali
ketika Tuhan Yesus mengajak dua muridnya naik ke gunung, lalu ketemu dengan saudara hadirat Tuhan di sana, mereka rasa tidak mau pulang, mereka mau tinggal, bikin kemah di itu tempat. Mari kita lihat Matius 17 ayat 4. Injil Matius 17 ayat yang keempat. Nanti kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Matius 17 ayat yang keempat. Saya mau kita membacanya. Kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Wah, ketika mereka naik ke atas gunung itu, mereka kemudian mengalami kemuliaan Allah. Dan di sana mereka ketemu dengan Musa dan Elia. Waktu melihat kemuliaan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mereka bilang, aduh, lebih baik kita bikin kemah di sini sudah. Bikin kemah untuk tinggal di situ. Kenapa? Karena ada hadirat Allah. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan. Karena itu hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita datang kebaktian, jangan hanya datang-datang begitu-begitu saja, tapi kita datang karena kita mau ketemu Tuhan Allah kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan waktu kita ketemu Dia, perjumpaan itu begitu indah, perjumpaan itu begitu menyenangkan, perjumpaan itu begitu luar biasa. Nah, itu yang kita bisa lihat dalam tema khotbah pada kesempatan ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh saya mau mengajak kita untuk memperhatikan satu kisah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya mau kita belajar dari 2 orang yang waktu itu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi dari 2 orang ini ada sisi berbedanya antara yang satu dengan yang satunya. Mari kita mulai membaca Lukas 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Sahut bersahutan Bapak Ibu Saudara. Saya terlebih dahulu ayat yang ke-36, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara kita bergantian sampai dengan selesai. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Silakan. Ketika ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah dia membawa sebuah buli-buli lalu berisinya wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika dia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu dia tahu perempuan adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, akhirnya dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia ada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni,
sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Sama-sama ayat 50, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca dua tokoh di dalam cerita ini, yaitu Simon dan seorang perempuan yang berdosa, maka kita menemukan ada dua jenis, ya, orang yang menjumpai Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang satu yang bernama Simon, dikatakan bahwa sejak awal Tuhan ada di situ, tetapi dia tidak buat apa-apa. Namun yang satu lagi, perempuan berdosa itu, dia melakukan banyak hal buat Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada Simon, kenapa kalau ada dua orang berhutang, lalu saudaraku, yang mana yang akan lebih banyak berterima kasih? Antara yang hutang sedikit tadi dengan yang hutang banyak. Lalu Simon menjawab, tentu yang hutang banyak. Karena kalau hutang banyak, tiba-tiba hutangnya dihapus, pasti orang itu bersyukur, orang itu sangat berterima kasih. Lalu Yesus berkata, itulah perempuan yang tadi itu. Itulah si perempuan berdosa itu. Karena dia merasa bahwa dia punya dosa yang begitu banyak. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia rasakan bahwa mau balas Tuhan punya kebaikan itu dengan cara apa lagi. Makanya dia dengan loyal, dengan all out, dengan sungguh-sungguh memberikan seluruh eksistensi kehidupannya buat Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita sedang datang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi sikap kita kepada Tuhan itu menentukan. Sikap saudara dan saya dalam perjumpaan ini itu sangat menentukan. Dan sikap itu harus didasari dari kesadaran diri kita. Sebab kalau kita tidak sadar tentang diri kita, itu mempengaruhi sikap kita di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati, ada banyak orang Kristen datang ibadat itu rasa diri tidak berdosa. Nah, orang kalau rasa diri tidak berdosa, maka dia tidak bisa rasakan, saudaraku, Tuhan punya kehadiran. Sekalipun Tuhan ada di situ, dia sama kayak Simon, malas tahu, cuek, ya. Dia tidak punya sikap yang terlalu respon terhadap Tuhan, karena memang dia rasa bahwa dia tidak terlalu, Tuhan itu tidak terlalu penting dalam dia pun hidup. Tapi beda dengan perempuan berdosa itu. Dia sadar diri bahwa untuk hal yang namanya dosa tidak bisa diselesaikan oleh oknum lain kecuali hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ketemu Tuhan Yesus, ini rasanya ketemu sesuatu yang luar biasa yang dapat mengerjakan di mana penghapusan dosa dapat terjadi buat hidup saya. Saudara yang diberkati, itu yang membuat seorang perempuan ini begitu luar biasa di dalam menyikapi kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang diberkati, karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan ini firman Allah. Adakah kita datang setiap kali dalam kebaktian kita masih rasa diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan dengan sangat? Karena latar belakang kita orang berdosa, ya, dosa kita tidak bisa kita selesaikan. Mau dosa sedikit, dosa banyak, dosa setengah, dosa besar, dosa kecil, semuanya kita tidak mampu bereskan. Dan hanya pribadi yang kita ketemui sore hari ini, dialah yang menyelesaikan itu. Karena itu saudara yang diberkati, lakukan yang terbaiklah untuk Tuhanmu. Amin. Kemarin dalam khotbah saya di live streaming, saudara, saya menyampaikan bagaimana membalas kebaikan Tuhan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Pemazmur mengatakan, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Waktu dia ngomong itu, dia sadar benar bahwa ternyata dia mesti buat sesuatu kepada Tuhan. Dia tidak bisa ketemu Tuhan begitu-begitu
Kalau saudara mulai baca ayat 5, ayat 6 dan seterusnya sampai di ayat yang ke-11, kita temukan bagaimana pemazmur rasakan Tuhan pelihara dia, pemazmur rasakan bagaimana Tuhan selamatkan dia dari jurang maut, bagaimana Tuhan meluputkan dia dari bahaya. Saudaraku, itu yang membuat pemazmur itu dia tidak hanya sekedar menyatakan akan kubalas kebaikan Tuhan. Dan akhirnya kita temukan di ayat 13, di sana dikatakan Mazmur 116, dia mengangkat piala keselamatan, dia membayar nasar di depan seluruh umat, dia memuji, menyembah, dia mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan. Itu karena sekali lagi dia merasakan betapa kebaikan Tuhan itu di dalam hidupnya. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, waktu kita datang ibadat itu kita harus sudah sadar bahwa saya ini memang luar biasa, bersyukur, beruntung punya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya, yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya. Perjumpaan itu akan menjadi perjumpaan yang menyenangkan, karena kita bukan hanya sekedar datang dan ketemu, tetapi ada respon kita yang luar biasa, seperti respon perempuan yang kita baca dalam Lukas pasal 7. Seorang anak, saudaraku, dia iri kepada pembantu di rumahnya. Karena setiap bulan dia lihat mamanya ini bayar pembantunya terus. Tetapi sementara dirinya tidak digaji. Padahal kalau belanja, mama tua sering suruh ini anak, pi beli sampo, pi beli sabun, pi beli ini, pi beli itu. Tapi habis bulan, anak tidak terima gaji, pembantu terima gaji. Saudara, dia rasa bahwa mama tua ini kesuanya adil. Masa beta dia soalnya gaji, bayar ini, pembantu dia main bayar terus. Maka satu hari anak ini kemudian mengambil secari kertas, lalu menulis, saudaraku, beberapa poin. Dia tulis, saudaraku, pergi kios beli sampo, harga 5.000 rupiah. Ya, disuruh jaga adik 3.000 rupiah. Lalu saudaraku, bikin teh kasih mama 5.000 rupiah. Saudara, dia tulis habis itu, dia taruh di meja makan, saudara. Lalu pas mamanya datang makan, begitu buka piring, ternyata di bawah piring itu ada secari kertas. Dia tulis di bawah, tertanda namanya dia tulis. Ya, saudaraku, waktu baca itu mamanya menangis. Ya, mamanya menangis melihat tulisan anaknya. Tapi setelah itu mamanya tidak makan, saudara. Mamanya balik itu kertas, lalu ambil ballpoint, lalu mulai tulis. Ya. Waktu mama hamil kamu 9 bulan. Mama ngidam ini, ngidam itu, jumlahnya 30.000 rupiah. Waktu mama melahirkan kamu di rumah sakit mamamu, ya, itu harganya sekian juta. Saudaraku, lalu terakhir jumlah di bawah. Lalu mama tua taruh kembali di itu piring, mama tua jalan. Anak itu segera datang, lalu kemudian mengambil piring itu dan ambil secari kertas itu. Waktu dia baca, dia pun menangis. Saudara, karena apa yang dia minta kepada mamanya tidak sebanding dengan apa yang mamanya sudah berikan kepada dia. Saudara yang diberkati Tuhan, kita hari ini melayani Tuhan, kita hari ini ibadah, kita hari ini bisa khotbah, bisa pimpin pujian, bisa segala sesuatu, diberkati Tuhan. Itu sebenarnya kita harus tahu, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan sudah melakukan yang lebih luar biasa buat kita, sehingga kita bisa dipercaya melakukan semuanya itu. Apa yang Tuhan buat? Dia mati buat saudara dan saya di atas kayu salib. Itu pengorbanannya besar. Sebab kalau tanpa pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita tidak bisa balas apapun, saudara. Kita tidak bisa lakukan apapun di hadapan Tuhan. Karena itu kalau saudara melayani sedikit, jangan minta Tuhan terlalu banyak. Ya toh, habis pimpin pujian, habis khotbah pulang di pergumulan minta ampun. Ya saudara, Tuhan tolong hari ini saya sudah khotbah. Karena itu Tuhan, tolong saya kirimkan mobil Avanza. Oh Tuhan tolong karena saya setia. Saya ini pelayanan begini. Karena itu Tuhan tolong ini. Saudara, ingat baik-baik. Kita justru sudah merasakan kebaikan
Tuhan. Karena itu kalau kita bisa lakukan sesuatu hari ini buat Tuhan, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah mendapatkan sesuatu. Amin. Makanya tadi Yesus bilang, kalau orang itu, saudaraku, mendapatkan berbuat kasih lebih banyak, itu karena dia rasa bahwa dia telah mendapatkan kasih yang lebih besar. Kalau dia tidak mendapatkan kasih yang lebih besar, dia tidak mungkin berbuat kasih yang lebih besar. Karena itu banyak orang Kristen hari-hari ini belum paham, sehingga dia hitung Tuhan terlalu banyak. Ya. Saya selalu katakan banyak orang Kristen berdoa itu seperti bikin nota belanja. Sudah tahu nota belanja? Wih. Tuhan tolong garam, vicin, bumbu dapur antara lain bawang merah, bawang putih. Semua dia sebut habis. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini sekali lagi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan sudah berbuat banyak buat kita. Sekarang tugas kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, sekarang giliran kamu. Ya. Tuhan pun giliran sudah 2000 tahun yang lalu. Waktu dia mati di atas kayu salib, itu lunas dia bayarkan. Alkitab bilang, bukan setengah-setengah, lunas. Apa yang kurang lagi? Sudah. Karena itu sekarang kita mau melayani, kita mau bikin apapun, kita harus lakukan dengan penuh rasa syukur, dengan sekali lagi all out, dengan bertanggung jawab. Karena kita bukan mau dapatkan dulu, kita sudah dapatkan. Ya. Jadi itulah perbedaan antara Simon dan Maria. Jadi Simon itu undang Tuhan pasti, meskipun tidak tertulis dalam Alkitab, kemungkinan dia mau ingin sesuatu dari Tuhan. Karena itu dia tidak buat sesuatu yang penting buat Tuhan. Tapi berbeda dengan perempuan yang berdosa. Dia undang Tuhan, saudaraku, hadir di tempat itu untuk dia lakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbagi dari cerita ini. Apa saja yang dibuat oleh perempuan itu ketika dia rasakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan ini adalah sebuah perjumpaan yang indah. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mulai ayat 44. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-44. Mari kita membacanya di dalam hitungan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 7 ayat yang ke-44. 1, 2, 3. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara lihat, waktu perempuan ini menyadari tentang kasih Tuhan dalam hidupnya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak main-main, saudara. Dia bukan membasuh kaki Tuhan Yesus pakai air yang ada di luar, yang ada di ember, yang ada di gentong, yang ada di mana, saudara. Nah, baskom tidak. Dia pakai air matanya sendiri. Dia pakai air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Dikatakan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini satu perbuatan yang luar biasa yang kita bisa lihat dari perempuan ini. Air mata tentu bicara tentang sesuatu yang menandakan, simbol memerlukan. Ya. Air mata itu kan simbol memerlukan. Anak saya yang 2 tahun, beberapa hari yang lalu, dia mama sudah soleh. Orang Kupang bilang soleh itu sapi, ya orang bahasa Indonesianya sapi. Ya, soleh. Saudara, waktu soleh itu memang susah. Ya. Anak pasti menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia memerlukan susu. Ya. Dia memerlukan susu, makanya dia menangis. Saudara yang diberkati Tuhan, dia memerlukan susu, makanya dia menangis berhari-hari. Meskipun kita ganti susu ibu itu dengan susu Denko,
tapi dia rasa tetap tidak mencukupi dia punya keperluan. Karena yang dia perlukan adalah air susu ibu. Karena dia perlu, maka dia menangis terus. Saudara yang diberkati Tuhan, saya bilang kepada istri saya, Mama, jangan soleh sudah. Biar nanti kapan dia mau berhenti susu, nah biar sah. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu istri saya jawab begini, Bapak, beta yang malu. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, habis tapi dia menangis terus, ini karena mana? Ganti dengan dempo, dia tidak mau, saudara. Karena dia rasa bahwa dia perlu itu. Tanda memerlukan sesuatu itu sering dibuktikan dengan tangisan, air mata, saudara. Kalau kita berdoa sampai kita mencucurkan air mata, itu tanda kita memerlukan sesuatu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Anda dan saya adalah, perlu siapa? Ya. Perlu siapa? Kalau yang kita perlukan itu adalah sesuatu yang sifatnya cuma sementara, maka itu tangisan-tangisan yang sebenarnya tidak perlu ditangisi. Seharusnya kita menangis bukan karena memerlukan sesuatu yang sementara, tapi kita memerlukan sesuatu yang kekal, sesuatu yang permanen, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh yang lain. Saudara yang diberkati, tangisan anak saya itu berbeda. Kenapa? Karena tidak mungkin ada susu yang lain yang bisa menggantikan susu ibunya. Tidak bisa, saudara yang diberkati Tuhan. Dia menangis karena hanya ibunya. Mau bapaknya gendong, mau tantenya gendong, mau adiknya kakaknya, tidak mau, pokoknya mama. Ya saudara, itu tangisan yang berbeda. Hari ini saya mau ajak kita untuk memiliki tangisan seperti Maria. Memiliki tangisan seperti perempuan ini. Menangis bukan karena saudara memerlukan hal-hal yang sementara, tapi menangislah karena tidak ada yang bisa memberikan selain Dia, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang ajaib itu. Amin. Apakah itu? Tentu dia menangisi tentang dosa-dosanya. Dia menangisi tentang pribadinya yang kotor, yang hina di hadapan Tuhan. Seolah-olah dia sedang berkata kepada Tuhan lewat tetesan air matanya, Tuhan, siapa yang bisa ampuni bepun dosa begini banyak nih? Siapa? Siapa yang mau tolong beta orang model kayak begini ini? Saudara, jadi ini tangisan yang betul-betul memerlukan Sang Juru Selamat. Kalau saudara ada di hadirat Tuhan seperti perempuan ini, rasanya hadirat Tuhan itu tidak bisa jauh dari hidup saudara. Amin. Amin. Saya mau tanya di antara kita semua, adakah di antara kita yang tidak pernah lakukan dosa lagi? Kalau ada, angkat tangan. Tidak ada. Semua kita masih bisa melakukan dosa. Kalau Anda dan saya menyadari bahwa kita masih bisa melakukan dosa, seharusnya kita pun menyadari bahwa setiap hari saya perlu Sang Juru Selamat. Amin. Saudara yang diberkati, kita harus sadar itu. Makanya setiap kali kita datang ibadah, jangan lupa, saya perlu Tuhan karena saya berdosa. Saya perlu Dia karena saya berdosa. Saya perlu Dia karena tidak ada yang bisa mengampuni saya. Hanya Dia, hanya Dia. Itu tangisan yang kita harus miliki dalam hidup kita. Maka itu akan membuat saudara rasanya tidak mau berhenti ketemu Tuhan. Saudara berdoa tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi kalau tangisan saudara itu cuma tangisan rumah baru, maka begitu dapat rumah, Anda berhenti di hadirat Tuhan. Berhenti, kenapa? Oh, yang saya tangisi sudah selesai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tangisan kita itu hanya sekedar makan, minum, uang, segala macam, maka saudara, waktu kita punya uang banyak, kita jarang menangis di hadirat Tuhan. Waktu kita punya makanan yang enak, kita jarang berdoa di hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita yang tangisi itu sudah ada semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, satu yang kita tidak bisa berhenti lakukan, yaitu saudara, ini hal soal dosa. Makanya 1 Yohanes pasal 1 berkata dengan jelas, kalau ada di antara kita yang mengaku bahwa dia tidak berbuat dosa lagi, dia menipu dirinya sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Karena itu setiap kali kita datang di hadirat Tuhan,
Perjumpaan itu akan menjadi indah jikalau setiap orang terus menyadari bahwa saya memerlukan Tuhan setiap saat. Amin. Bilang sambil kiri kanan, kamu perlu Tuhan. Yuk kita baca ayat tadi yang saya sebut, 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-9. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mulai. Ayat 8 mulai. Mari kita lihat ayat 8 mulai sampai ayat 10 ya. 3 ayat, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap hari sadar ini. Kalau ini kita sadari, maka kita akan terus mau ada dalam hadirat Tuhan. Seperti pemazmur tadi katakan, lebih baik satu hari di pelatarannya. Kenapa? Karena waktu di dalam pelataran Tuhan, kita bukan hanya dapat berkat jasmani, tetapi terlebih berkat rohani, yaitu pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang kedua, mari kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-44. Selain dia menangis di hadirat Tuhan, ayat yang ke-44 mengatakan begini. Saya bacakan di bagian terakhir ayat itu. Dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebuah tindakan yang betul-betul bukan hanya sekedar merindukan Tuhan, tetapi kalau sampai rambut dipakai untuk menyekat kaki seseorang, itu memberikan tanda penghormatan yang tinggi kepada orang yang disekat kakinya tersebut. Artinya bahwa dalam kasus ini perempuan ini sedang menunjukkan sikap bagaimana dia memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Sejak awal Simon tidak memberikan penghormatan, tetapi perempuan itu telah memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kata takut akan Tuhan di dalam Alkitab itu dalam bahasa asli Alkitab selalu diterjemahkan dengan arti hormat. Jadi saudara, kalau orang berkata takut Tuhan tapi tidak hormat Tuhan, itu sebenarnya dia tidak takut Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu artinya memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Nah, orang yang memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan, itu adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan itu punya sebuah status, punya kedudukan di atas dirinya. Ini adalah tanda kerendahan hati. Ini adalah tanda di mana dia menempatkan Tuhan itu menjadi sebuah oknum yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sikap ini sekali lagi menunjukkan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita rasa bahwa berjumpa dengan Tuhan itu sesuatu yang indah, berilah penghormatan kepada Tuhan. Waktu kita membaca tadi di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, saudara, kita tidak menemukan ayat itu bahwa Petrus bilang dia juga bikin kemah untuk dia, tidak. Tapi hanya buat kemah itu untuk Elia, untuk Musa, dan untuk Yesus. Padahal dia di situ, tapi dia tidak bilang buat dia, karena dia tahu diri ternyata bahwa penghormatan tidak untuk dia, tapi untuk Tuhan. Karena itu saudaraku, dia mau lakukan apapun untuk Tuhan. Karena dia rasa ada hadirat Allah, dia beri penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai-sampai dia rela
yang dia sembah. Amin. Makanya saudara, perempuan ini bukan hanya menyeka dengan air mata, tetapi mari kita lihat catatan Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 45 saya bacakan buat kita. Perhatikan ayat yang ke-45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Lalu kemudian di ayat yang ke-46, ini menjadi penekanan saya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi bukan hanya air mata. Air mata dia pakai minyak wangi lagi untuk seka kaki Yesus. Memang dia betul-betul memberikan penghormatan yang tinggi sekali kepada Tuhan. Orang, saudara, yang sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah, dia akan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Hari-hari ini ibadah online sering dilakukan, saudara. Saya tidak tahu orang yang ikut ibadah online itu semua kira-kira dong pakai pakaian rapi, kosong deh. Kalau pakai pakaian rapi, puji Tuhan, itu sadar bahwa meskipun hanya lewat online, tapi dia sedang bertemu Tuhan, pemilik alam semesta. Saudara, karena itu saya suka tegur orang kalau datang kebaktian tuh pakai daster. Sorry, karena Anda bukan datang ketemu manusia, datang ketemu Tuhan Allah. Mau ketemu Jokowi, sabotong pundan dan ini salon. Sudah, ini ketemu Tuhan di atas segala Tuhan. Seharusnya kita beri penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Memang Tuhan sonelia potong pumpakian, sudah. Tapi apa salahnya? Terkecuali memang di rumah hanya ada daster sah. Tapi kalau di lain di rumah ada gaun cantik-cantik mah simpan sah. Itu nanti tunggu pesta nikah di Grand Mutiara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di ibarat na ya saudara. Jangan. Makanya saudara, sekalipun saya datang ibadah di persekutuan doa, saya tidak pernah pakai sendal. Tidak pernah. Saya pakai sepatu. Padahal datang sepatu musbuk. Tapi persoalannya saya dari rumah itu tujuan beribadat. Saudara yang diberkati. Kalau di gereja tempat saya layani, waktu ibadat rumah tangga, perkunjungan, saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak pernah buka sepatu. Pasti saya masuk dengan sepatu. Saudara. Kenapa? Karena bagi saya bukan ketemu tuan rumah, ketemu raja di atas segala raja. Rupung rumah hanya pinjam sah. Saudara yang diberkati. Maka saya harus beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya beri yang terbaik kepada Tuhan saya. Karena Tuhan saya yang saya sembah sudah melakukan yang terbaik buat saya. Dia tidak lakukan setengah-setengah buat saya. Sudah, maka saya juga harus melakukan yang terbaik buat dia. Berilah penghormatan yang tinggi, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu Maria bukan hanya perempuan ini bukan hanya sekedar menyeka kaki dengan air mata. Kalau air mata dia rasa mungkin masih terlalu murah. Biar bepoa minyak semua. Minyak ini pasti minyak yang mahal, saudaraku. Bukan minyak murahan. Kalau ini minyak adalah minyak narwasku, maka harganya sangat mahal. Tapi dia pun rela menumpahkan itu di kaki Yesus. Ini perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Maria juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Waktu Yesus datang ke Betania dan kemudian Maria juga punga minyak, kan sama juga dengan ini perempuan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sekali lagi memberikan penggambaran sekali buat kita betapa pentingnya memberikan penghormatan kita kepada Allah. Bahwa tidak ada yang lain yang lebih layak dihormati selain Tuhan kita, Raja kita. Dialah pemilik kehidupan kita, Allah yang kita sembah. Itu tanda Anda dan saya sedang mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Amin.
Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah dua hal kita perhatikan. Sekarang yang ketiga. Mari kita melihat di ayat yang ke-45 tadi. Ayat yang ke-45 menjadi penekanan saya. Di sini dikatakan, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia 1, 2, 3, tiada henti-hentinya mencium kakiku. Waduh, dia tidak berhenti-henti cium kaki Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini adalah simbol rasa cinta yang besar kepada Tuhan. Ya. Tadi dia tuangkan minyak, dia beri penghormatan. Saudara, tadi dia seka dengan rambutnya. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi dia cium lagi, tambah lagi, saudara. Dia berikan kasih sayangnya kepada Tuhan. Dia cium dengan tidak henti-hentinya. Dia ungkapkan rasa cintanya kepada Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan menginginkan demikian. Sikap kita datang di hadirat Tuhan adalah Tuhan tidak membutuhkan banyak hal dalam hidup kita sebenarnya. Tapi Tuhan hanya membutuhkan satu cinta dari kita. Saudara yang diberkati Tuhan, segala yang kita persembahkan itu akan menjadi berarti jika didasari dengan yang namanya cinta. Makanya Paulus pernah berkata begini di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-13. Kau mau bernubuatkah? Kau mau bikin mujizatkah? Kau mau punya iman bisa pindahkan gunungkah? Kau bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa malaikatkah? Tapi kalau kau tidak punya kasih, percuma. Amin. Saudara yang diberkati, berarti segala yang dilakukan itu dasarnya mesti kasih. Bukan berarti tak usahlah kamu bernubuat, bukan. Bukan Tuhan larang orang tak usah beriman. Bukan Tuhan larang orang tidak usah buat mujizat, bukan. Tapi kalau lakukan semuanya itu tanpa kasih, percuma. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Makanya yang undang ini Yesus datang, bukan perempuan itu, yang undang Simon. Tapi Simon tidak menyatakan undangan itu di dalam kasih. Perempuan itu dia melakukannya dengan kasih. Walaupun Tuhan tidak datang ke rumah perempuan itu, dia cuma tamu undangan yang hadir, diundang oleh Simon, saudara. Kemungkinan salah satu tamu undangan. Tetapi sekali lagi perempuan itu mencium tiada henti-henti. Itu membuktikan kasihnya yang besar kepada Tuhan. Karena itu hari ini saudara yang diberkati Tuhan, tidak salah kita menjadi orang Kristen yang punya karunia, tidak salah. Tidak salah kita menjadi orang Kristen yang punya iman yang luar biasa, tidak salah. Tetapi kalau kita melakukan semuanya tanpa kasih, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena yang Tuhan inginkan adalah kasih, bukan yang lain. Saya pernah khotbah juga mungkin di tempat ini, dan satu ciri kasih itu adalah orang melakukannya tanpa pamrih. Itu ciri dari kasih, saudara. Makanya Alkitab berkata di dalam suratan 1 Yohanes, kalau engkau dan saya punya kasih, perintah-perintah itu tidak berat. Cium kaki Yesus tidak berat. Tidak henti-henti, non-stop, cium terus. Tapi dia rasa kayak mau kepengen terus lakukan. Tidak berat. Itu tanda orang yang punya kasih. Tanpa pamrih. Itu ciri dari kasih. Jadi kalau orang suka mengeluh, itu tanda dia tidak punya kasih. Melayani sedikit, mengeluh. Ya, itu tanda tidak punya kasih. Karena kasih itu intinya tidak pamrih. Makanya kalau saudara perhatikan kisah 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Kasih itu apa lagi? Murah hati. Itu kan sebenarnya intinya pamrih lah. Tidak pamrih. Orang bisa sabar tuh kenapa? Berarti dia bisa tidak gampang memunculkan emosinya. Dia tahan diri betul-betul kan? Sudah. Itu intinya, yang penting kita mau lakukan segala sesuatu dengan tidak pamrih, kita bisa melakukan yang namanya kasih. Karena itu hari ini saudara yang diberkati Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan menjadi indah.
jikalau kita tidak melupakan 3 hal penting yang saya sampaikan pada kesempatan sore diberkati ini. Yang pertama, ingat baik-baik bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak hanya mau kita berjumpa, tapi sadarilah diri. Terus menyadari diri bahwa saya ini orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Tanda Anda berdosa itu akan membuat Anda tidak henti-hentinya cari Tuhan. Mau sudah diberkati, tetap cari Tuhan. Mau sudah kaya, tetap cari Tuhan. Amen. Mau jawaban doa sudah ada, tetap cari Tuhan. Karena sekali lagi, yang namanya berbuat, namanya kesalahan, dosa, itu selalu menjadi bagian hidup orang anak-anak Tuhan. Saudara, sekalipun kita tidak tinggal di dalam dosa, hidup dalam dosa tidak, tapi kita masih bisa jatuh, sedikit-sedikit jatuh dalam dosa. Itu ada. Natur kita kan daging, natur kita ini dosa. Jadi kalau kita lupa natur kita, selesai. Kita belum sempurna. Kapan Tuhan Yesus datang dulu baru selesai. Karena itu kerinduan kita itu harus terus setiap saat dengan landasan saya butuh pengampunan dari Tuhan. Saya butuh Yesus yang melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Yang kedua, berilah penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, curahkanlah isi hati saudara dengan rasa kasih cinta yang dalam kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang akan menikmati perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita pulang sebentar, kita akan bilang, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Hari Rabu depan Anda mau alpa, rasanya tidak bisa alpa, saudara. Kenapa? Karena cinta dan Tuhan tak lalu, ya. Karena apa? Rasa hormat dan Tuhan tak lalu. Karena apa? Air mata, pengeluhan, kerinduan untuk Tuhan terlalu airnya, saudaraku. Padahal sudah ada jadwal arisan, sudah ada jadwal untuk kumpul keluarga, tapi karena kita rindu hadirat Tuhan, kita relakan yang lain, tunda tahan. Yang penting saya ketemu dengan Sang Juru Selamat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, pulang dan terus rindukan hadirat Tuhan. Haleluya, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan ini firman Allah, sehingga hari lepas hari kita perlu terus menjadi anak-anak Tuhan yang rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, sama seperti perempuan yang berdosa ini. Tuhan berkati kita. Mari pemain keyboard kita mau bersyukur dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami rasakan Tuhan Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita semua ada di dalam hadirat Allah. Marilah kita semua dengan kesungguhan hati, biarlah kita merindukan Tuhan, karena kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan pengampunan, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Dia, Yesus. Milikilah kerinduan yang dalam. Jika saudara hari ini menyadari itu, apapun yang kita sedang bawa hari ini di hadirat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Kalau dosamu saja Dia mampu selesaikan, apalagi cuma masalah-masalah kehidupanmu, apalagi cuma pergumulanmu. Dia Allah yang mampu melakukan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Yesus, beri penghormatan yang tinggi kepada Dia. Berilah cinta yang paling dalam, kasih saudara kepada Dia, karena hanya Dia yang layak menerima semuanya itu. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan, tetapi Tuhan Engkau tidak terbatas. Umat-umat Tuhan sudah mendengarkan apa yang menjadi bagian Tuhan ini. Hamba berdoa, biarlah kebenaran itu boleh menjadi sesuatu yang membangkitkan kami, yang mengubahkan hidup kami, yang membuat kami semakin lebih dekat dengan Tuhan, rindu akan hadirat Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan lebih kenal dari apa yang hamba kenal, dan hamba percaya kuasa-Mu terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Semua kita yang sudah diberkati bersama dengan saya kita katakan amin. Saya kembalikan. Ya baik, puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu saat ini kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berikan persembahan syukur hari ini untuk kelancaran pekerjaan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Sukacita-Mu mengalir dalamku, oh Yesus, aku sukacita-Mu mengalir dalamku. Mari dan bersuka, puji-puji setiamu, karena sukacita-Mu ada dalam firman-Mu.